cukup mengebut, dan yang mantap adalah kameranya yang di 108 megapiksel. Jadi jarang-jarang ada smartphone under 2 juta rupiah yang resolusinya sebesar 108 megapiksel. Untuk selanjutnya, chipset terbarunya bakal kita gaming test ya, MediaTek Helio G91. Kira-kira bagaimana performanya? Apakah mirip-mirip sama Helio G80 series atau mirip-mirip ke G90-an series? Makanya jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Redmi 13. Apa salah download tulis di kolom komentar, dan juga untuk subscribe channel Gal Gadget supaya lebih semangat lagi konten. Saya Minsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat the Milo baru Milo Active Biscuit. Inilah HP terbaru dari Xiaomi. Kira-kira gimana? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini tuh saya pengen bahas HP Redmi 13. Ini adalah HP entry level terbaru dari Xiaomi, dan kebetulan saya udah gunain HP ini selama 5 hari sebagai daily driver saya. Dan berikut ini adalah pendapat saya mengenai Redmi 13 ini. Pertama-tama saya ingin mulai bahas dari desainnya. Desain Redmi 13 ini menurut saya pribadi bagus ya. Di bagian belakangnya tuh terdapat motif yang menarik. Kebetulan device yang saya gunain ini adalah varian Ocean Blue. Tampilan bagian belakang HP ini bikin gak ngebosenin aja pas ngelihat bagian belakangnya, karena terdapat corak seperti air laut, jadi cocok dengan namanya. Material frame Redmi 13 ini terbuat dari plastik, serta untuk back covernya terbuat dari kaca. Jadi menambahkan kesan premium pas pegang HP ini, walaupun HP ini hanya 2 jutaan aja. Tetapi kalian juga harus tahu kalau bahan back cover kaca itu rentan banget sama yang namanya licin pas kita pegang tanpa menggunakan casing. Selain itu, udah pasti kalian akan cepat meninggalkan sidik jari pas kita gunain HP ini. Karena kebetulan yang saya pegang HP ini adalah varian Ocean Blue, jadi bekas sidik jarinya minim terlihat. Beda cerita kalau kalian pegang dengan varian yang warna hitam. Mungkin bekas sidik jarinya akan mudah terlihat pas kalian pegang back covernya tanpa menggunakan casing. Dimensi Redmi 13 ini memiliki ukuran panjang 168,6 mm, lebarnya ada di angka 76,3 mm, serta memiliki ketebalan 8,3 mm. Bobot Redmi 13 ini ada di angka 205 gram. Lanjut ke bagian kelengkapan portnya. Di bagian sisi kanan HP ini terdapat tombol volume dan juga tombol power yang merangkap sebagai fingerprint. Di sisi kiri HP ini terdapat satu slot SIM tray dan jenisnya itu hybrid. Jadi kalian harus memilih ingin menggunakan dual SIM atau ingin menggunakan satu SIM card dan satu micro SD. Di bagian atasnya terdapat jack audio dan AR blaster. Di bagian bawahnya terdapat satu lubang mikrofon, satu port charging dengan tipe Type-C, dan satu buah speaker. Untuk speakernya sendiri ini masih mono ya, tapi untuk kualitas suaranya ini juga terbilang cukup untuk di kelas harganya. Tidak lupa Redmi 13 ini juga menyematkan fitur NFC di HP ini. Kalian bisa gunakan untuk melakukan top up e-money ataupun yang lain. Posisi scan-nya berada di belakang atas samping kamera. Lanjut ke bagian layarnya. Redmi 13 ini memiliki size 6,79 inch dengan panel IPS LCD. Resolusi yang kita dapatkan ada di angka 1080 x 2460 pixel dengan kerapatannya 396 ppi. Bezel HP ini juga belum simetris ya, dimana di bagian dagu handphone ini masih terlihat lebih besar dibanding sisi-sisi yang lain. Secara keseluruhan bezel HP ini belum bisa dikategorikan sebagai bezel yang tipis. Tetapi refresh rate yang ditawarkan Redmi 13 ini sudah 90Hz, jadi sudah masuk dalam kriteria HP saat ini. Untuk kecerahan layarnya HP ini tuh hanya ada di angka 550 nits. Ya memang terbilang rendah ya, tapi pas kita gunain di luar ruangan ini masih kelihatan walaupun memang
tidak terlalu terang. Untuk proteksinya sendiri, layar HP ini hanya menggunakan Corning Gorilla Glass. Memang kita belum mendapatkan informasi HP ini tuh sudah menggunakan Corning Gorilla Glass tipe berapa. Tetapi secara overall di range harga 2 jutaan kecil ini menurut saya pribadi masih bisa kita terima. Karena memang di range harga tersebut kita tidak bisa menuntut yang terlalu banyak. Tetapi buat kebutuhan nonton YouTube, scroll media sosial, nonton film, saya pribadi masih berasa betah aja karena memang tampilan layar IPS-nya tuh masih memberikan warna yang bagus dan juga memberikan tampilan yang bisa dibilang gonjreng. Lanjut ke bagian performanya. Inilah segmen yang membuat para kaum mendang-mending ogah untuk melirik HP ini. Redmi 13 ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G91 Ultra dengan fabrikasi 2 nanometer. Chipset ini memiliki standar arsitektur 6 core Cortex A55 dengan kecepatan 1800 MHz dan dual core Cortex A75 dengan kecepatan 2000 MHz. Dengan chipset tersebut saya masih tetap bisa bermain game. Sebagai contoh, saya di sini gunain untuk bermain game Mobile Legends. Saya mendapatkan settingan High Ultra. Selama bermain saya tidak menemukan kendala yang berarti. Memang sesekali Redmi 13 ini memberikan stuttering saat kita gunain untuk bermain game Mobile Legends ini. Beralih ke game PUBG Mobile, settingan yang saya dapat adalah HD High. Untuk sensor gyronya pun dapat bekerja ya, tetapi memang untuk Redmi 13 ini sensor gyronya masih menggunakan software. Selama bermain di resolusi ini semua aman-aman aja. Memang di bagian belakangnya suhunya akan terasa naik, tapi belum sampai hangat ataupun juga panas. Saya juga coba untuk bermain game Genshin Impact dengan settingan lowest 30 fps. Alhasil saat kita coba mainkan ini masih playable dan kita masih bisa menikmati game ini. Memang terkadang suka ada stuttering saat kita menggunakan game ini, tapi menurut saya pribadi ini adalah sesuatu yang wajar mengingat HP ini tuh hanya 2 jutaan aja. Suhunya juga tidak terlalu panas saat kita gunain game Genshin Impact di HP ini. Selain itu, RAM yang diberikan Redmi 13 ini juga terbilang besar, yaitu 8 GB. Redmi juga menyematkan fitur extended RAM yang diambil dari memori internal HP ini. Jadi kalau kalian merasa kurang, kalian bisa setting saja dengan menggunakan fitur ini. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang tertarik dengan fitur seperti ini karena memang extended RAM menurut saya itu tidak signifikan untuk meningkatkan performa. Oke, untuk penyimpanan sendiri Redmi 13 ini mengusung 2 varian, yaitu 128 GB dan juga 250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini tuh saya pengen nyobain salah satu HP keluaran terbaru dari Redmi. Dan ini tuh HP termurahnya dari Redmi ya. Mungkin teman-teman bisa langsung tebak ini HP-nya tuh HP apa. Dan ini tuh saya baru beli, saya belinya di Shopee. Dan kita akan langsung unboxing aja. Kita langsung buka.